Kita sergap sholat, tiba-tiba kok muncul menjadi semuji gitu. Terus gimana ngatasinya Romo Yai? Piye ngatasi nih? Gak usah sholat ya. Muhasabah, tafakur. Ada yang tidak tepat dalam kita menjalankan sholat. Orang mengatakan tidak ikhlas. Sholat kita itu tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa itbahi bi qalbin salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa antuni muslimin. Qala Allah ta'ala kitabil karim aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah rahimakumullah, para alim ulama sedaya tamu, semuanya, asatidah, santriwan santriwati. Ayo kita pertama bersama menancapkan tonggak kehidupan dengan perilaku syukur menjadi satu modal untuk mengembangkan potensi kita untuk menjadi apa, menjadi siapa. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita di dalam menjalani hidup ini, menjalankan perintahnya, supaya dalam ridho, maghfirah atau ampunannya, dengan perilaku-perilaku taubat dan dengan perilaku-perilaku kembali, perilaku wastaghfiruh, perilaku-perilaku ampunan. Hal yang mendasar hidup ini, perilaku ampunan ada dua hal, dan perilaku taubat. Perilaku ampunan adalah dengan disertanya satu kesadaran syukur. Perilaku ampunan menjadi orang yang dimaklumi oleh Allah. Kemudian perilaku taubat, perilakunya orang-orang kembali, mengembangkan potensi. Wa muni istighfar astaghfirullah jempalian, akan tapi enggak memiliki perilaku ampunan yang namanya bohong. Sekali lagi, modal untuk mengembangkan potensi kita itu adalah syukur. Walaupun ini sangat sering Romo ungkap di setiap kali pembuka. Bukaannya kan syukur, tutupannya kan bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Ya itu kan intinya dalam satu proses. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaannya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Kalau kita memperingati Nabi Muhammad bukan fisik lahirilah wa ma Muhammadun ila Rasul. Bukan fisiknya Muhammad, kecuali keberadaan Muhammad itu sebagai Rasul. Kita harus menyadari ini.
Dan puncak kehidupan manusia adalah kesadaran. Seseorang yang berkelahi karena tidak ada kesadaran. Keluarga yang penuh dengan cekcok karena tidak ada kesadaran. Manusia yang hidup tidak harmonis karena tidak ada kesadaran. Saat kedamaian itu tidak ada, berarti sesungguhnya tidak ada keselarasan, sesungguhnya karena tidak ada kesadaran. Puncak tertinggi dalam sebuah kehidupan adalah kesadaran. Pendidikan pun paradigmanya, apalagi long life education, orang mengatakan wong akademik ya, bahwa belajar sepanjang hayat menjadi satu studi bagi manusia itu adalah belajar sepanjang hayat. Semua kejadian ini Allah memerintahkan untuk diikroi, untuk dibaca. Dibaca dengan hati, dibaca dengan rasa, dibaca dengan nurani, diolah dalam untuk membentuk sebuah strategi dengan akal pikiran supaya menyuburkan kehidupan, baik yang lahir pun kehidupan yang batin. Manusia ingin berdamai. Manusia itu sebenarnya cenderung perdamaian. Kehidupan ini ingin penuh dengan damai. Sapa ndek kene sing pengen berkelahi? Semuanya pengen damai ta ya. Dan hampir semua manusia yang hidup itu ingin damai. Namun masalahnya sering cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan damai itu ironi. Ironi itu berlawanan dengan keinginan untuk damai, tapi ironi, tapi aneh. Yakni dengan cara pembantaian, mengalahkan, dengan cara keserakahan, dengan cara mengolok, dengan cara pada saat seseorang itu kehidupannya ingin damai, tapi cara yang ditempuh supaya kelompok lain itu tunduk dengan kekuasaannya, tunduk dengan keinginannya, sehingga perang terjadi dengan alasan, dengan dasar diperangi itu dengan alasan supaya tunduk, supaya terjadi kedamaian. Ingat Netanyahu, Perdana Menteri Israel, saat pidato di PBB, dia mendemonstrasikan narasi. Narasi itu kalimat, sebuah strategi untuk menutup yang sebenarnya, begitu ya. Sehingga pada saat dia mengatakan bahwa dia ingin damai, tapi faktanya memerangi. Tapi jika ditanya juga ingin damai. Sehingga banyak orang yang ingin berperdamaian, akan tapi cara-cara yang ditempuh itu adalah berlawanan. Seperti santri kalau ditanya, "Weh pengen lulus?" Iya, tapi setiap hari tidak mau belajar, bukunya sampai rampung itu halus, gak enek coretane belas, dengan dasar pijakan kebersihan bagian dari iman. Ini. Jadi resik, kan tulisannya belas. Sama manusia saja ingin selamat. Namun cara untuk menjalankan kehidupan juga terjadi bertentangan dengan keinginannya untuk mewujudkan keselamatan. Kita sebagai umat Islam itu ada kalimat inna din indallah al-Islam. Teman-teman sungguh dengan sebenar-benarnya bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu
Islam. Kalau kita mengurai tentang makna Islam, cakupannya seharusnya luas. Karena di depan din itu ada alif lam, ada tasdid. Di depan Islam itu ada alif lam. Sehingga dengan ada kalimat al-din dan ada kalimat al-Islam. Bukan sekedar inna din, indallah Islam. Akan tetapi ada isim ta'rif, ada sebuah sistem yang harus dibawa saat kita mengungkap kalimat inna dina indallah al-Islam. Itu ada sistem yang diemban menjadi sebuah bagian kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai perwujudan Islam pada titik perilaku, pada karakter perilaku, pemikiran. Dan produktif itu dengan cara-cara Islam. Jadi pejabat yang Islam, ojo Islam kopiai, ojo Islam sorobane, ojo Islam terompai, ojo Islam bajune. Akan tetapi bahkan kulite, tapi Islam dalam pengertian perilaku kehidupan sosial. Ada tatanan syariat karena kita memang hidup berkelompok sebagai komunitas sosial, community. Ini adalah bagian dari sebuah perilaku Islam. Bohong saat kita melakukan ibadah, ubudiyah, tekun kita jalani, akan tetapi kita merampok kedamaian orang lain, merampas hak-hak orang lain, tidak support bahkan dalam pengertian mendukung, mendorong orang lain untuk berkembang dirinya. Dan orang, kalau kita ingin mengembangkan potensi diri ya, logikanya kita mengembangkan lingkungan, maka kita juga akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi diri kita. Perilaku dengan cara-cara selamat, cara-cara damai. Islam di dalamnya mengandung unsur damai. Islam di dalamnya mengandung unsur tentrem. Islam di dalamnya mengandung unsur bahagia. Islam di dalamnya mengandung unsur dan instrumen terwujudnya kemajuan, bertumbuh, berkembang. Jadi bohong orang yang sholatnya sregep, posone nganti nggak hanya subuh sampai maghrib, tapi subuh sampai isya apa sampai subuh neh. Mungkin sholatnya juga nggak hanya 5 waktu, ning setiap waktu, setiap saat sholat duha ya dikak duhur, sholat duha ya dikak nganti enek sing sholat subuh dikak duha. Kadang sholat subuh dikak duhur. Gitu. Ora trimo nglimang wektu. Piye wong subuhe jam 5. Tibake subuhe jam 09. Jadi enggak trimo 5 wektu, 6 wektu, 7 wektu. Akan tetapi kehidupan sehari-harinya itu tidak mendamaikan lingkungan, tidak memajukan, tidak memiliki dampak pada lingkungan. Ibadahnya itu sebagai indikator sia-sia. Indikatornya sia-sia. Jadi banyak yang orang ironi. Ironi itu bertentangan dengan keinginan. Ingin damai, ingin selamat, tapi caranya tidak dengan cara yang damai dan selamat. Tidak dengan cara-cara yang benar.
yang menunjukkan sebuah proses perdamaian itu diwujudkan. Masih ingin menguasai, memaksakan kehendak, itu fakta di kehidupan sehari-hari. Seperti kalau orang itu bisa mengalahkan orang lain, dikira itu adalah mendamaikan. Padahal saat kita mengalahkan orang lain itu menjadi terdolimi, maka proses perdamaian itu hilang. Oke? Itu sekilas. Jamaah rahimakumullah semuanya. Bagaimana manusia itu ingin selamat, namun cara menjalankan kehidupannya itu adalah menunjukkan tidak selamat. Quran dalam satu proses fase keselamatan itu yang sering kita ungkap. Pertama, memiliki jiwa fakir. Memiliki kebutuhan kuat untuk memproses dirinya untuk menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Jiwa fakir, antumul fuqara ilallah. Ini menyertai. Nek jenenge fakir itu ya fakir. Kita menjalankan ini ya hanya lillah, filah, bilah. Kita menjalankan semua kehidupan ini ya hanya karena Allah, bersama dengan Allah, di dalam Allah. Bagaimana kita menjalani ini semua? Dalam kesadaran ini. Menjaga kesadaran ini. Paling tidak perilaku-perilaku sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, sholat, katakanlah mulai dari syahadat, sholat, poso, zakat, karo kaji. Ini hal yang mendasar, yang terkadang terjadi satu ironi pada saat seseorang itu ingin selamat. Saat kowe ki sholat, kowe poso, kowe zakat, ya. Kemudian ternyata sholat yang kita lakukan, poso yang kita jalani, zakat yang kita tasarufkan, yang kita wujudkan, ternyata membentuk kepribadian semuci. Kepribadian yang kita tuh merasa merendahkan orang yang tidak pernah sholat, menyepelekan orang yang tidak pernah puasa. Jadi kalau muncul ketaatanmu kepada Allah itu kemudian muncul perilaku menyepelekan, kemudian secara ego muncul perilaku merasa suci, merasa lebih. Ini kamu butuh evaluasi, kita butuh evaluasi, kita butuh muhasabah. Ada yang salah di dalam konsep beragama kita. Kalau Anda semakin rajin sholat, Anda semakin rajin puasa, akan tetapi membentuk karakter semuci di dalam benak. Jika ada orang yang pada saat Ramadan kita melihat orang itu makan, kita langsung kepo, langsung kita itu komentar, langsung kita itu negatif. Hanya sekedar supaya kita mendapatkan pengakuan bahwa kita itu puasa. Kowe nek wong gak poso kemudian wis cerita, apa kita nganggo jilbab ning gak poso ya apa kuwi? Kowe muni ngono maksudmu apa? Kira-kira maksudmu apa ngono kuwi? Apa keuntungane? Upamane begitu. Tapi bukan berarti kemudian kowe engko sing gak poso, nek wong komentar terus sing kemudian nganggo dasar pas ngrungokne pengajian kae kowe gak entuk ngelokne aku ora poso. Hae padha dene kan gitu. Kalau
Kita memiliki perilaku, karakter. Pada saat kita itu sholat ternyata menumbuhkan keakuan semuji, kemeluhur, merasa sok mepet, sok deket Tuhan, hati-hati. Agama kita, agamamu, agama saya, agama kita itu agama labeling. Itu dipastikan agamanya hanya kulit. Agamanya hanya abal-abal. Gak usah ngelak pengakuan. Terus pemenang ngaji biasanya terus ngelak pengakuan. Ayo mbak delok saiki lak do ngono to. Lah iki berarti kan Romo ngelak pengakuan gitu lah. Gitu lah. Jadi saat perilaku baik akan tetapi memunculkan kekekalan energi, hukum kekekalan energi nggak bisa dibuang, dihilangkan, tapi berubah bentuk. Semula nggak punya energi, kemudian kita sholat, energinya berubah bentuk menjadi dengki, menjadi iri, menjadi dendam. Jadi kita beragama ini agama abal-abal, agama kita hanya formalitas. Agama kita itu kehidupannya biasanya sehari-harinya itu ya golek sanjungan, golek pujian. Itu ditandai dengan itu. Kita sempat sergap sholat, tiba-tiba kok muncul menjadi semuji. Gitu. Terus gimana ngatasinya Romo Yai? Piye ngatasi nih? Gak usah sholat ya. Muhasabah, tafakur. Ada yang tidak tepat dalam kita menjalankan sholat. Orang mengatakan tidak ikhlas. Sholat kita itu tidak ikhlas. Ikhlas dan tulus berbeda. Ikhlas dan tulus berbeda. Jadi sholat kita tidak tulus dan tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu posisi batin, akhlasnahum bi kholisatin dzikrodar. Ikhlas itu otomatis karena adanya ilmu, kita berada di dalam fakta rasa, di dalam fakta rasa. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, tanpa dengan diri Tuhan. Saya nggak usah pakai bahasa-bahasa tajali, enggak ya. Kita bahasa disit baiklah ya. Gitu.